Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantulah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Mewakili 3 konfederasi serikat buruh yang hadir dan teman-teman yang lain, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan Bung Eli Silaban, kami sudah mengirim surat resmi Pak ke AFL-CIO, yaitu Serikat Buruh Amerika, agar untuk membantu ada ancaman PHK bagi para buruh di Indonesia bila mana Trump sebagai Presiden Amerika memaksakan kehendaknya dalam pengenaan tarif. Terkadang jalur seperti ini sedikit efektif karena kami berkeyakinan kehadiran Pak Presiden ke dalam forum demi forum, pertemuan demi pertemuan selalu memberikan optimisme kepada kami, setidak-tidaknya kaum buruh, bahwa tantangan yang kita hadapi seperti Bapak sampaikan berulang-ulang termasuk hari ini harus dihadapi bersama. Dan karena itu dengan cara kami, surat itu kami layangkan meminta kepastian agar Trump mempertimbangkan kembali dampak kebijakannya kepada buruh di Indonesia. Dan kami adalah anggota International Trade Union Confederation dan saya salah satu pengurusnya di tingkat dunia di Brussel, di Belgia. Itu biasanya diadopsi oleh Serikat Buruh AFL-CIO dan mereka akan bikin semacam executive summary terhadap ancaman PHK di negara-negara yang dikeluarkan dengan adanya kebijakan tarif Trump. Yang kedua Bapak Presiden yang kami cintai, ini data fakta lapangan, tentu akan diuji 3 bulan ke depan. Laporan dari teman-teman serikat buruh di tingkat perusahaan, mereka sudah diajak berunding oleh beberapa pimpinan perusahaan bahwa akan ada efek PHK terhadap kebijakan tarif Trump. Tadi sudah disebut tekstil, garmen, sepatu, sawit, elektronik, dan juga komponen suku cadang otomotif. Kebanyakan dari perusahaan ini, misal di tekstil, dari catatan serikat buruh di lapangan Pak ya, di tingkat pabrik Bapak Presiden, itu mereka kan pemainnya Taiwan, Hong Kong, Korea. Mereka itu punya juga pabrik-pabrik di beberapa negara. Yang tadi Bapak sudah sebutkan, Pak Menko sebutkan, dan Bu Sri Mulyani sebutkan. Sehingga ancaman untuk memindahkan ke negara-negara itu terjadi. Maka akan terjadi efisiensi, bahkan tidak menutup kemungkinan ditutup perusahaan. Tapi baru mau diajak berunding. Oleh karena itu ancaman PHK ini kami kalkulasi, sekali lagi ini baru kalkulasi Pak Presiden, bisa jadi salah. Dalam 3 bulan ke depan di industri-industri yang menjadi anggota serikat buruh itu 50.000 lebih buruh akan terancam PHK. Tapi dengan optimisme yang tadi Bapak jelaskan dan beberapa menteri menjelaskan situasi ekonomi makro, mudah-mudahan itu bisa menghambat terjadinya PHK tersebut. Dan karena itu izinkan kami Pak Presiden ada beberapa usulan dan saran melalui forum ini. 1, segera dibentuk Satgas PHK Pak. Jadi enggak gerabak gerubuk. Kalaulah terjadi PHK, kita sudah siap. Ada unsur Apindo, Kadin, Serikat Buruh, Kementerian Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan saya sudah usulkan pada Pak Supmi Dasko, Wakil Ketua DPR, termasuk DPR. Dengan demikian Satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila mana ada potensi PHK, apa langkahnya. Dan Satgas ini juga untuk mengeliminir, mendeklinasi potensi pemogokan bila mana, sekali lagi bila mana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tidak dibayar. Kami meminta harapan pada Bapak Presiden agar hak-hak buruh kalaulah terjadi PHK itu bisa dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Satgas ini sangat berperan. Yang kedua Pak Presiden, pada regulasi. Pada pertemuan upah minimum kami menghadap Bapak pada waktu di istana, saya sudah sampaikan langsung pada Bapak Presiden mewakili kawan-kawan buruh, regulasi itu yang akan membebani para pengusaha dan buruh terjadinya PHK di perusahaan adalah
Permendak nomor 8 tahun 2024 atau 2023 saya lupa itu tentang impor itu Pak. Karena ketika nanti Cina pasarnya agak tersendat di Amerika, dia akan larikan kan impor ke negara-negara lain khususnya termasuk Indonesia. Permendak nomor 8 tahun 2003 udah disuarakan oleh banyak pihak tapi nggak dicabut-cabut. Ada apa? Pada waktu Bapak bahkan langsung menelepon Pak Zulkifli Hasan. Sampai hari ini pun nggak dicabut Pak. Mohon kiranya mungkin menjadi bahan pertimbangan dicabut segera supaya bisa menurunkan tekanan terhadap persoalan tarif ini. Kami sekali lagi optimis dengan kehadiran Bapak pada hari ini, makin optimis. Memang kita harus bekerja bersama-sama untuk bangsa ini. Dan yang terakhir renegosiasi Pak. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Bung Andi Gani kemudian mengundang Pak Kapolri ke Brebes Pak. Ada perusahaan namanya Tahsung Pak. Dia ada dari Taiwan, Nike, Adidas, Puma. Salah satunya pasar ke Amerika. Dia akan mengembangkan sampai 25.000 karyawannya. Nah, bahkan 50.000 untuk tahun-tahun ke depan. Ini dari Vietnam dipindahkan ke Indonesia. Nah, tentu dengan persoalan tarif Trump ini, dia pasti akan menunda pengembangan itu. Karena dia akan mencari perusahaan Tahsung yang beroperasi di negara lain yang dampak tarif Trump ini tidak akan terasa di negara yang akan mereka pindahkan. Oleh karena itu renegosiasi menjadi penting khususnya di industri-industri persepatuan Pak. Persepatuan kita agak lumayan Pak. Nah perusahaan elektronik Pak Presiden kebanyakan itu ekspor ke Amerika misalnya seperti kelompok Panasonic, kelompok Toshiba itu Pak, ekspornya 100% ke Amerika Pak sekarang. Jadi sangat terasa sekali akan terjadi pengurangan karyawan. Kebetulan saya bekerja di perusahaan elektronik. Begitu juga suku cadang otomotif. Walaupun kita tetap optimis, tidak ada salahnya kita juga mempersiapkan diri demikian Bapak Presiden. Terima kasih. Pak Iqbal, saya kira saran Anda itu sangat baik. Sekarang saya minta ya, Permendak nomor 8 masalahnya apa? Segera lapor ke saya ya. Habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh ya. Di sini ada Menseknek ada di sini. Menseknek coba segera ya. Kalau perlu besok sudah saya tanda tangan. Tapi enggak, saya berangkat ke luar negeri nanti begitu saya kembali ya. Saudara-saudara, masuk bagian deregulasi. Deregulasi ya. Deregulasi ya. Tapi saya terima kasih Pak Said Iqbal. Terima kasih inisiatif Anda lobby ke internasional AFL-CIO. Terima kasih. Tapi yang lebih saya tertarik usulnya si Pak Said ini ya adalah Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik ya, saya terima kasih. Jadi ternyata manfaat kita berjam-jam di sini ada manfaatnya ya. Benar nggak? Ya. Iya kan? Jadi saya percaya kalau gini, waduh ini banyak media ya. Gak enak nih kalau aku terlalu terbuka nanti direkam terus ya. Ini live Pak. Live ya? Waduh, repot. Tapi udahlah, udah ya, kita transparan aja ya. Enggak, saya mau mengakui bahwa saya memang waktu jadi siswa, ya saya ini ya enggak terlalu hebat lah sebagai siswa. Ya. Dan sekarang pun saya merasa saya ini tidak terlalu pinter. Tapi kiatnya seorang pemimpin, kuncinya adalah kumpulkan banyak orang pinter. Nah, iya kan? Jadi kalau Anda perhatikan pembantu-pembantu saya banyak yang botak ini sebabnya. Pinter. Pakai orang pinter, pakai profesor, pakai. Dengarkan dari manapun. Nah ini saya terima kasih. Jadi berjam-jam kita di sini, bagi saya sangat beruntung. Saya sangat terima kasih. Salah satu idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah, benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,
satu Satgas kita antisipasi. Tapi saya ingin yakinkan ya, kepada seluruh unsur, serikat buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Dan pemerintah kita sudah memikirkan, pemerintah sebelum saya juga sudah memikirkan. Kita punya BPJS tenaga kerja yang sekarang bisa memberi bantuan yang tadinya hanya 3 bulan, 6 bulan. sekarang 6 bulan. Iya kan? Di RUT ada di sini, BPJS. Iya kan? Jadi, kalau memang terlantar, kita akan lindungi, kita akan bantu. Dan saudara-saudara, tidak boleh terlalu risau. Khawatir perlu. Ya kalau orang tidak khawatir, mungkin orangnya itu nggak normal, ya kan? Benar nggak? Jadi kita waspada perlu. Tapi saya ingatkan kita punya kekuatan, saudara-saudara. Menteri Perikanan ya, dan Kelautan sedang merancang. Kita akan menggunakan potensi kita di bidang kelautan dan juga budidaya ikan, budidaya udang, budidaya lobster dan sebagainya. Itu potensi protein. Kemudian seaweed juga sangat potensial. Dunia butuh protein. Kita punya potensi yang sangat besar. Kita punya pantai salah satu terpanjang di dunia. Kita punya pulau-pulau banyak dan pulau-pulau besar. Kita rencananya segera akan kita mulai tahun ini di pantai utara Jawa, saya ulangi, 20.000 hektar tambak ikan. 1 hektar akan menyerap 2 sampai 3 pekerja. 20.000 artinya minimal 40.000 orang bekerja. Itu hanya 20.000 hektar. Rencana kita sampai dengan 40.000 hektar. Kita akan mulai dalam waktu dekat segera. 40.000 hektar. Itu di pantai utara Jawa. Di luar Jawa segera akan dibuka di Waingapu. Di NTT Waingapu 2.000 hektar. Ya, sudah siap semua. Finance semua siap dan sebagainya. Dari mana-mana sudah diupayakan oleh Menteri KKP. Saya kira Menteri Keuangan juga segera akan keluarkan. Sudah ya? Oh, terima kasih Menteri Keuangan. Jadi sudah siap ya, Waingapu. Jadi saudara-saudara, kita akan buka lapangan kerja baru. Nanti masalah PHK ini, saya sangat tertarik dengan usul Satgas PHK. Satgas PHK cari posko yang bagus, kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu. Saudara-saudara. Menteri Pertanian juga merencanakan kita akan melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian yang kita hitung nanti bisa menyerap 8 juta lapangan kerja. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, tapi kalau saudara, ya tolong sampaikan ya Pak Said Iqbal sama Mas Riz tadi ya. Kalau umpamanya ya, kita tidak harapkan, tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, ya kita tawarkan yang PHK. Saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan, atau di Halmahera, atau di Waingapu, atau di Merauke, atau ya. Nah di situ, nggak mau, saya hanya mau di Brebes.
Ya nggak bisa dong, begitu ya kan? Karena saya lahir di Tegal, kalau bisa saya kerjanya di Tegal saja. Kalau bisa di kecamatan ini, ini, iya kan? Sekarang percaya, saya lihat daerah-daerah sekarang sudah banyak maju, benar nggak? Merauke bagus jalan-jalannya, sekarang sudah ada wifi di mana-mana, ya. Jadi kita kalau asal demikian ya, kita akan buka lapangan kerja yang cukup besar. Tinggal, tapi benar, kita perlu Satgas terintegrasi semua pihak sehingga informasi cepat gitu loh. Begitu ada PHK di satu tempat, apa langkahnya? Saya terima kasih. Begitu cerita masalah, kita atasi, kita pelajari bagaimana, iya kan? Manajemennya nggak beres, cepat ganti. Tapi kita selamatkan. Yang penting bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa. Harus kita lindungi, harus kita jaga. Ini bagi saya ini bukan apa-apa, ini kehormatan saya. Kehormatan saya. Saya tidak mau jadi pemimpin ya kan di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantulah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Tapi yang jadi saudara-saudara ini, jadi saya satu hal yang saya dapat hari ini antara lain Satgas PHK. Tolong Menko, ya. Ada Menteri Tenaga Kerja di sini, ya tolong ya. Dan tadi kenapa saya minta Menteri Sosial juga tampil untuk yakinkan saudara kita ini sudah benar-benar kalau kita buka sekarang mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. We are the real welfare state. Kita salah satu welfare state yang mungkin paling kuat di dunia. Saudara-saudara saya minta tolong kasih tahu saya contoh di mana ibu hamil diantar makanan tiap hari ke rumahnya. Ada nggak? Coba di Eropa ada nggak? Nggak ada. Ibu hamil diantar makanan tiap hari dan kalau Sabtu Minggu dia diantar bahannya ya. Ini luar biasa ini. Pak Dadan saya heran juga. Untung saya pilih Anda jadi kepala BGN. Anda profesor ya? Oh belum. Doktor tapi apa? IPB. Orang IPB hebat-hebat rupanya nih. Gubernur BI katanya IPB juga ya? Oh UGM. Ya nggak apa-apa.